Hari demi hari kami menikmati kelimpahan dari pembuka rahasia firman-Mu Tuhan. Dari awal tahun 2020 sampai di penghujung tahun ini. Sehingga lewat pembuka rahasia firman itu sendiri, kami memiliki hikmat dan pengertian. Tidak menjadi kehidupan yang bodoh melupakan Tuhan. Tidak menjadi kehidupan yang tolol yang tidak mengerti pembukaan firman. Tetapi lewat pembukaan firman itu Tuhan kami sehingga lewat pembukaan firman itu kami memiliki pengertian dari surga. Sehingga setiap kali kami menghadap Tuhan dan kami dapat menyenangkan hati Tuhan lewat pertemuan-pertemuan ibadah-ibadah sampai di penghujung tahun ini Tuhan. Terima kasih, andai kata kami tidak memiliki pengertian lewat hikmat pembukaan firman-Mu, maka kehidupan kami akan liar dan binasa. Tuhan, kami sangat bersyukur dan kami harus menyadari hal itu Tuhan. Bahwa kami bisa bertahan sampai di penghujung tahun ini, semua karena rahmat, semua karena kelimpahan kasih karunia dan rahmat Tuhan dalam setiap kehidupan kami, lewat pembukaan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga nyatakan pembukaan firman Tuhan di penghujung tahun ini. Dalam pemberitaan firman di penghujung tahun ini. Sebab itu kiranya Tuhan pakai hamba-Mu dalam pembukaan rahasia firman-Mu. Taruh perkataan firman-Mu di mulut bibir lidah hamba-Mu untuk selanjutnya hamba boleh sampaikan dengan baik. Dalam pengurapan dari kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Oleh hikmat pengertian roh hikmat dan wahyu serta diperlengkapi dengan harta yang indah. Sehingga perkataan-perkataan tutur kata didorong oleh kuasa Roh Kudus-Mu, bukan dengan emosi daging. Sehingga firman itu sanggup meneguhkan kehidupan kami, memulihkan hidup ibadah pelayanan nikah dan rumah tangga. Bahkan nanti Tuhan membawa kami masuk dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi tubuh mempelai kelak berada dalam perjamuan malam kawin anak domba, sebagai sasaran akhir dari perjalanan rohani kami di atas muka bumi ini Tuhan. Kiranya firman yang kami terima malam ini berkuasa untuk menyembuhkan yang sakit, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan kembali. Bahkan menggairahkan kami supaya tetap berkobar-kobar dengan semangat api Roh Kudus. Di dalam hal melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Sampai kesudahan dunia ini Tuhan. Di mana di hari-hari terakhir ini adalah bagaikan waktu petang menjelang malam. Justru di situ harus kami mencari tempat untuk berbaring. Jangan kami sama seperti teman-teman untuk mengembara. Tuhan, tolong kehidupan ini supaya kami boleh menyadari hanya karena kemurahan Tuhan kami boleh mendapat pertolongan dan sampai keselamatan dari Engkau. Terima kasih terpuji Tuhan untuk malam ini. Kami boleh beribadah dan melayani di penghujung tahun ini Tuhan. Sebagai bekal untuk memasuki tahun yang baru dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu kami merendahkan diri saat dengar firman-Mu Tuhan. Dan kami mau lemah lembut supaya kiranya firman bagikan tanah yang subur, supaya kiranya firman itu berkuasa di hidup kami. Firman itu menjadi praktek dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami semua menjadi kesaksian, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi Alkitab yang berjalan, menjadi cermin hidup dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang bertugas, Engkau urapi alat musik, elektronik semuanya. Bertugas untuk infocus live streaming, Tuhan urapi semuanya. Sinyal di udara diurapi. Anak Tuhan, umat Tuhan yang terus mengikuti pemberitaan firman Tuhan dan bahkan memberi diri untuk digembalakan lewat live streaming video internet YouTube, Facebook. Diberkati, diurapi oleh Tuhan. Sidang jemaat-Mu di Malaysia, di Bandung, Tuhan urapi. Baik Tuhan, semuanya kami semua diurapi, diberkati oleh Tuhan. Sehingga kedatangan kami tidak menjadi sia-sia. Tuhan Yesus Kristus yang baik, iblis setan yang masih tersisa kami patahkan. Dalam nama Yesus hanya kau boleh dari tempat indah dari kehidupan kami masing-masing. Darah Yesus memberi kelepasan atas kehidupan kami masing-masing. Dan malaikat surgawi yang kau perintahkan berjaga-jaga atas keliling tempat ini. Terima kasih, harilah Tuhan sebagai membesar, melayani, berdoa, memperdamaikan dosa kami. Topang Tuhan ibadah ini dan pemberitaan firman ini dari awal sampai berakhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, segala puji, segala hormat hanya bagi Dia yang sudah melayakkan kita untuk berada di penghujung tahun ini, sekaligus berada di tengah perhimpunan pada saat malam hari ini, semua karena kemurahan dari hati Tuhan. Biarlah kiranya malam ini kita kembali diberkati oleh Tuhan lewat pembukaan rahasia firman yang limpah, sebagai bekal untuk memasuki tahun yang baru. Tinggal beberapa jam ke depan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021,
Maka kiranya lewat pembukaan firman ini kehidupan kita dibentuk menjadi suatu kehidupan yang baru, sehingga menjadi layak untuk masuk di tahun yang baru sebagai wadah yang baru. Puji Tuhan, saya tidak lupa menyapa sidang jemaat di Bandung. Puji Tuhan, dan sidang jemaat di Malaysia. Bahkan anak-anak Tuhan, umat Tuhan, yang senantiasa memberi diri untuk digembalakan lewat live streaming video internet itu Facebook. Dimanapun Anda berada, biarlah kiranya Tuhan memberkati kita. Selanjutnya kita mohon kemurahan Tuhan, supaya dari firman yang dibukakan malam ini berkuasa untuk meneguhkan setiap kehidupan kita masing-masing. Oh ya, tadi kita sudah mendengarkan kesaksian dari sebagian sidang jemaat, menyaksikan cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih-Nya dari Roh Tuhan, cinta kasih-Nya dari Yesus anak Allah yang sudah mengadakan penebusan dan pendamaian di atas kayu salib, dan semuanya itu kita rasakan dan kita saksikan, sanggup meneguhkan dan menjadi berkat bagi kita yang sudah mendengarkan kesaksian itu. Amin. Puji Tuhan, sehingga kehidupan kita diteguhkan, tidak mudah diombang-ambingkan oleh kehidupan yang palsu seperti beruang, pura-pura rendah hati, pura-pura baik, tetapi menggoyahkan iman, menggoyahkan kerinduan kita untuk tetap tergembala. Tetapi biarlah kita diteguhkan oleh firman, hanya firman yang benar. Kalau kelemah lembutan dari orang lain itu bisa palsu. Amin, saudaraku. Jangan digoyahkan oleh perbuatan baik, tetapi diteguhkan oleh firman yang luar biasa. Bertahan sampai kepada kesudahannya. Sebab setiap kali ada guncangan, pasti ada muaranya. Setiap kali ada guncangan, pasti ada arah dan tujuannya. Mengapa saya mengatakan hal itu? Karena satu, tidak ada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini tanpa seizin Tuhan. Yang kedua, setiap guncangan terjadi, otomatis merusak yang ada ini. Ketika semuanya sudah hancur lulu lantah, maka langit yang pertama, bumi yang pertama akan berlalu, diganti dengan langit yang baru, bumi yang baru. Itulah mempelai Tuhan. Amin, saudaraku. Itu arti dari guncangan-guncangan. Memang dunia ini harus dirusak, diganti dengan langit bumi yang baru. Itulah mempelai Tuhan. Amin, saudaraku. Yerusalem yang baru. Pemberitaan firman Tuhan untuk ibadah tutup tahun atau di penghujung tahun ini, kita kembali memperhatikan Rut pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Rut pasal 3 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu, melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Puji Tuhan. Kembangkanlah kiranya sayapmu. Perhatikan kalimat pada ayat ini, kembangkanlah kiranya sayapmu, melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Singkatnya, ada 3 perkara penting yang ditemukan pada ayat 9 ini. Ada 3 perkara penting yang ditemukan pada ayat 9 ini. 1, sayap yang melindungi. 2, penebus. 3, pribadi Rut sendiri. Amin. Ada 3 perkara penting yang ditemukan pada ayat 9 ini. 1, sayap yang melindungi. 2, kata penebus. 3, pribadi dari Rut itu sendiri. Kesimpulannya, pada Rut 3 ayat 9, dalam Rut 3 ayat 9 ini, kalau dikaitkan dalam pengajaran tabernakel, terkena pada tabut perjanjian seutuhnya. Dalam Rut 3 ayat 9, dalam pengajaran tabernakel terkena pada tabut perjanjian seutuhnya. Amin. Kemudian tabut perjanjian merupakan alat atau benda yang terutama dan yang terpenting di dalam tabernakel. Satu alat yang terutama atau benda yang terpenting dari semua benda-benda yang ada di dalam tabernakel. Puji Tuhan. Segera kita membaca Keluaran pasal 25 ayat 10. Keluaran 25 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan mengenai tabut perjanjian. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Puji Tuhan.
sebelum alat-alat yang lain dibuat, Allah yang maha sempurna itu memerintahkan untuk lebih dahulu membuat tabut perjanjian dan tutupan grafirat di atasnya. Saya ulangi kembali, sebelum alat-alat yang lain dibuat atau benda-benda yang terdapat dalam tabernakel dibuat, Allah yang maha sempurna memerintahkan untuk lebih dahulu membuat tabut perjanjian dan tutupan grafirat di atas peti. Amin. Dengan kata lain, peti perjanjian adalah alat yang pertama sebelum alat-alat yang lain. Alat-alat adalah alat yang pertama dibuat sebelum alat yang lain dibuat atau dibentuk. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Hal ini menunjukkan bagi kita bahwa Tuhanlah yang pertama dari segala sesuatu yang diciptakan ini. Amin, saudaraku. Alasan lain, peti perjanjian harus dibuat lebih dahulu. Alasan lain, peti perjanjian harus dibuat terlebih dahulu adalah, mari kita baca. Keluaran 25 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Alasan lain ya. Alasan lain, mengapa peti perjanjian harus terlebih dahulu dibuat? Alasan lain ya. Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu. Akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Puji Tuhan. Di atas peti atau tabut perjanjian itulah Allah, strip pertama, berhadirat. Amin. Sebab di situ ada kalimat bertemu dengan engkau. Kemudian strip yang kedua, berfirman. Berfirman, sebab di situ ada dinyatakan, sebab di situ ada dikatakan, aku akan berbicara dengan engkau. Kemudian strip yang ketiga, dan memerintah umatnya. Sebab di situ ada kalimat yang mengatakan, kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan. Dapat dipahami saudaraku. Jadi di atas peti atau tabut perjanjian itulah Allah, strip pertama berhadirat, strip yang kedua berfirman, strip yang ketiga dan memerintah umatnya dalam kurung Israel. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah alasan, dua alasan mengapa Tuhan memerintahkan Musa untuk terlebih dahulu membuat tabut perjanjian daripada perabotan-perabotan atau benda-benda yang lain yang terdapat di dalam tabernakel. Amin, saudaraku. Berarti segala sesuatu dimulai dari dalam diri Allah sendiri. Begitu ya. Segala sesuatu dimulai dari dalam diri Allah itu sendiri. Sesudah itu akan terjadilah hal-hal yang lain. Jadi terlebih dahulu kita tinggikan Allah. Terlebih dahulu pribadi Allah di dalam segala sesuatu. Barulah hal-hal yang lain nanti terjadi. Jadi jangan diputar balik. Jangan diputar balik ya. Jangan sampai kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Dapat dipahami saudaraku. Jadi segala sesuatu dimulai dari dalam diri Allah sendiri. Barulah sesudah itu akan terjadi hal-hal yang lain, apapun itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Contoh. Strip pertama Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Singkatnya, firman itu adalah Allah. Itu pada mulanya. Jadi pada mulanya adalah firman, saudaraku. Amin. Pada mulanya adalah firman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu pada ayat kedua ditegaskan firman itu adalah Allah. Jadi Allah dulu pada mulanya. Namun juga di dalam Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang mana pada mulanya? Yang diciptakan atau yang menciptakan? Tentu pada mulanya yang berasal dari Allah. Memang sama-sama pada mulanya. Pada mulanya di sini ada dua. Dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah Allah.
Kemudian dalam Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang mana lebih dulu? Tentu yang mana yang lebih dulu? Yang menciptakan sang Khalik atau yang diciptakan oleh sang Khalik? Tentu yang menciptakan. Walaupun diawali dengan kalimat pada mulanya. Amin, saudaraku. Jadi kesimpulannya, saudaraku, ayat 2, Kejadian 1 ayat 2 sampai dengan ayat 30, selanjutnya di situ tertulis Allah menciptakan segala sesuatu. Ayat 2 sampai ayat 30, Allah menciptakan segala sesuatunya. Dapat dipahami, saudaraku. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Kemudian itu Yohanes 1 ayat 1. Kemudian Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku. Oleh sebab itu, biarlah kiranya kita memandang hal itu sebagai hal yang positif, sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan di atas muka bumi ini, biarlah diawali dari dalam diri Allah sendiri. Jangan diawali dari dalam keinginan manusia itu sendiri, tapi diawali dari Allah itu sendiri. Nanti hal-hal yang lain akan terjadi. Hal-hal yang lain akan tercipta. Ingat firman, jangan ingat perkataan orang yang baik di sekitarmu. Beruang saja bisa menyesatkan kita, apalagi manusia di samping kita. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau orang yang di samping kita tidak bisa kita pahami pengertiannya, apalagi beruang nanti, antikris nanti. Lebih hebat lagi dari orang yang di sekitar kita. Jadi bukan ukuran baik. Ingat firman. Jangan ingat kebaikan manusia. Ingat firman. Amin, saudaraku. Jadi yang terlebih dahulu di dalam segala sesuatu adalah Allah. Nanti hal-hal yang lain akan terjadi. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Efesus 1 ayat 22. Efesus 1 ayat 22. Efesus 1 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Puji Tuhan. Kristus adalah kepala jemaat, sedangkan jemaat adalah tubuhnya sendiri. Amin. Yaitu kepenuhannya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi Kristus dulu yang pertama. Tempatkan Kristus jadi kepala. Sebab dia yang akan memenuhi semua dan segala sesuatu. Tuhan nomor 1. Kristus jadi kepala. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kristus adalah kepala. Amin. Jemaat yang adalah tubuhnya. Sekaligus kepenuhan dia. Yang memenuhi semua. Dan segala sesuatu. Jadi Tuhan dulu nomor 1. Dengan lain kata, Kristus jadi kepala. Dia akan memenuhi semua. Dan segala sesuatu akan dipenuhkan dalam kehidupan kita. Dapat dipahami, saudaraku? Itu sebabnya Allah menuntut kepada Musa supaya terlebih dahulu membuat tabut perjanjian dari semua benda-benda yang ada di dalam tabernakel. Jadi biarlah Allah dalam segala sesuatu terlebih dahulu, nanti hal-hal yang lain akan terjadi. Sama dengan pada mulanya adalah Allah, dan Allah itu adalah firman. Kemudian dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nanti semuanya akan terjadi. Amin, saudaraku. Ikuti apa yang sudah kita terima, firman yang sudah kita terima. Jangan ikuti suara daging, pikiran manusia daging. Nanti susah sendiri. Orang yang mendua hati tidak dapat apa-apa. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kemudian, tabut perjanjian terdiri dari, tulis saja,
tabut perjanjian terdiri dari satu peti atau tabut, jelas itu menunjuk sidang mempelai wanita Tuhan. Jelas itu menunjuk sidang mempelai wanita Tuhan. Kemudian dua, tutupan grafirat. Tutupan grafirat atau tutupan pendamaian dengan dua kerub di atasnya. Dengan dua kerub di atasnya, jelas itu menunjuk Allah Trinitas. Allah Trinitas atau sebutan lain Allah Tritunggal. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian tutupan grafirat dengan dua kerub di atasnya, seluruhnya terbuat dari emas murni. Kemudian tutupan grafirat atau tutupan pendamaian dengan kedua kerub di atasnya itu seluruhnya terbuat dari emas murni. Seluruhnya terbuat dari emas murni. Puji Tuhan. Tutup pendamaian menunjuk Yesus, anak Allah. Yesus anak Allah. Sedangkan kerub pertama itu menunjuk Allah Bapa. Sedangkan kerub kedua itu menunjuk Allah Roh El Kudus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah Allah Trinitas. Dapat dipahami. Kemudian strip yang kedua, tabut. Tabut dibuat dari kayu penaga. Boleh dibuat dari kayu penaga, boleh kita baca dulu. Kita kembali lagi Keluaran pasal 25. Ayat 10. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga. Puji Tuhan, amin. Jadi tabut, tadi tutupan grafirat dengan kedua kerub di atasnya, seluruhnya terbuat dari emas, bukan? Puji Tuhan, tutup pendamaian itulah Yesus anak Allah. Kerub pertama itu menuju Allah Bapa, kerub kedua itu Allah Roh El Kudus. Itulah Allah Trinitas. Sedangkan tabut itu dibuat dari kayu penaga. Dalam Keluaran pasal 25 ayat 10, tabut atau peti dibuat dari kayu penaga. Itu menunjuk manusia daging yang diliputi dengan dosa. Manusia daging yang masih diliputi dengan dosa. Dapat dipahami, saudaraku? Diliputi dengan dosa. Kayu penaga itu menunjuk daging. Kemudian warnanya hitam kemerah-merahan. Ini warna dosa. Jadi daging itu selalu diwarnai dengan dosa. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, peti perjanjian harus disalut dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Dari dalam dan dari luar. Coba kita baca Keluaran 25 ayat 11. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar. Engkau harus menyalutnya. Dan di atasnya haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Puji Tuhan. Jadi peti atau tabut perjanjian disalut dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Artinya tabiat-tabiat daging telah ditutupi atau disalut oleh sifat-sifat atau tabiat-tabiat ilahi. Kayu penaga itu menunjuk daging, manusia daging, warnanya hitam itu dosa. Daging selalu diwarnai dosa. Supaya jangan terlihat tabiat daging yang diwarnai dosa, maka harus disalut. Tabut perjanjian yang terbuat dari kayu penaga itu harus disalut dengan emas murni, luar dan dalam. Amin. Puji Tuhan. Supaya tabiat manusia daging dan yang diwarnai dengan dosa itu ditutupi oleh sifat-sifat ilahi. Emas murni itu tabiat ilahi. Tidak mudah dicemar, itu murni. Murni. Puji Tuhan, tidak dipengaruhi oleh karat-karat yang lain. Murni, tidak mudah dipengaruhi karat-karat yang lain. Dosa-dosa apapun bentuknya. Murni, itu sifat ilahi. Murni, tidak berubah-berubah. Jadi sifat ilahi menutupi, menyalut tabiat manusia daging. Baik lahir, luar, maupun dalam, batin. Jangan terlihat baik di luar, tapi di dalam batinnya banyak unek-unek yang tidak baik. Jadi kayu penaga itu, yang tabut perjanjian yang terbuat dari kayu penaga itu harus dilapisi, disalut dengan emas murni. Baik luar maupun dalam, lahir maupun batin. Manusia luar dan manusia dalam. Ditutupi oleh sifat tabiat ilahi. Dapat dipahami, saudaraku.
Puji Tuhan. Mari kita melihat apakah perkara itu benar-benar nyata dalam pribadi Rut. Mari. Rut 3 ayat 2 sampai 3. Rut 3 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu, sebelum ia selesai makan dan minum. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum, di sini kita perhatikan, sebelum bertemu dengan Boas rohani, yakni Tuhan Yesus Kristus, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, orang Kristen, sudah seharusnya terlebih dahulu, satu, mandilah, sama dengan dibersihkan oleh air dan firman, sama dengan penuh dengan firman Allah, amin. Kemudian beruraplah, sama dengan penuh dengan roh Allah. Tiga, memakai pakaian bagus, sama dengan penuh dengan kasih Allah. Sama dengan penuh dengan kasih Allah. Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Rut telah dilapisi. Rut yang adalah notaben adalah bangsa kafir. Bangsa yang bukan orang Yahudi. Namun akhirnya kehidupannya yang sama seperti tabut perjanjian yang terbuat dari kayu penaga itu. Sudah dilapisi oleh tiga tabiat, oleh sifat-sifat ilahi. Mandilah berarti sudah dilapisi dengan air firman. Kemudian beruraplah penuh dengan Roh Kudus atau dilapisi dengan Roh Kudus, Roh Allah. Kemudian memakai pakaian bagus. Sama dengan dilapisi dengan kasih Allah, disalut dengan kasih Allah. Dapat dipahami saudaraku. Dan selanjutnya, sesudah ia disalut dengan sifat-sifat ilahi tadi, sifat-sifat dari Allah Trinitas tadi, selanjutnya Rut pun pergi ke tempat pengirikan. Sesuai dengan perintah daripada Naomi. Rut pun pergi ke tempat pengirikan. Kita saat ini ada di tempat pengirikan, bukan? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Oleh dua tangan Tuhan yang kuat, kita ditarik, lalu dibawa di tengah perhimpunan ibadah tutup tahun ini, berarti sama dengan berada di tempat pengirikan. Supaya gandum lepas dari sekam. Supaya kehidupan kita ini menjadi lumbung yang dikumpulkan di lumbung Tuhan. Gandum yang dikumpulkan di lumbung Tuhan. Sudah lepas dari sekam. Kulit gandum. Itulah tabiat-tabiat daging. Semua karena kemurahan dari hati Tuhan, loh saudara. Amin saudaraku, puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Singkatnya, Rut adalah gambaran dari gereja Tuhan. Sudah disalut dengan tabiat ilahi. Sudah disalut dengan sifat-sifat dari ilahi. Sifat dari Allah Trinitas. Dapat dipahami. Mengapa? Sebab itu harus. Itu harus. Karena darah dan daging tidak mewarisi kerajaan sorga. Kayu penaga tanpa disalut dengan emas, tanpa disalut dengan sifat-sifat atau tabiat-tabiat dari ilahi, tabiat ilahi, saudaraku, tidak mungkin masuk dalam kerajaan sorga. Mari saya akan tunjukkan ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 50. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Amin. Puji Tuhan. Darah dan daging atau daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tidak mewarisi kerajaan Allah. Sama dengan yang binasa ini tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Yang ada ini akan berlalu, saudaraku. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan.
Yang ada ini loh, yang ada ini dapat binasa, akan berlalu. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi sebab itu saudara, perhatikan semua ke sini. Perhatikan. Jangan terlena di atas muka bumi ini oleh apapun. Baik oleh karena pekerjaan, baik oleh karena uang, gaji, upah, karena bisnis, keberhasilan dalam bisnis, baik karena gelar tinggi, dan karena yang lahiriah apapun, yang mungkin sebagai berkat secara jasmani, tapi jangan terlena dengan hal-hal itu. Karena yang ada ini, darah daging atau darah, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tidak mewarisi kerajaan surga. Sebab itu tabiat daging harus dilapisi dengan tabiat ilahi. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Jadi sama dengan yang binasa, tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan, menyalut, yang tidak dapat binasa. Apa itu? Itulah sifat-sifat ilahi. Dapat dipahami saudaraku. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Berarti harus mutlak, harus dilapisi. Tabiat daging, kemanusiaan ini harus dilapisi, ditutup bungkus dengan rapi. Lahir batin dengan sifat-sifat ilahi. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Syaratnya. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Saya baca ayat 13 mulai. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Amin saudaraku. Karena Rasul Paulus sudah terlebih dahulu membuka hati bagi sidang jemaat yang dia layani, termasuk sidang jemaat di Korintus. Oleh karena itu, Rasul Paulus berkata, supaya ada hubungan timbal balik. Kalau Rasul Paulus sudah membuka hatinya untuk sidang jemaat di Korintus, apalagi Allah sudah terlebih dahulu membuka hatinya untuk sidang jemaat di Korintus. Termasuk Allah sudah membuka hatinya untuk dosa-dosa kita, kekurangan kita. Maka kita yang berdosa ini harus membuka hati untuk pembukaan firman. Jangan terlena dengan perkataan yang baik dari manusia. Kalau perkataan yang baik dari manusia tidak bisa kita pahami, apalagi nanti antikris. Saya sudah sampaikan dalam kesempatan kemarin, kalau ada orang yang menghalangi perjalanan salib, ibadah salib, Tuhan lawannya. Karena Tuhan akan ingat orang semacam ini. Tidak mungkin tidak. Kita ibadah sungguh-sungguh, ada yang menghasut pelan-pelan, masih di situnya kau inang, hati-hati. Orang semacam ini akan menjadi lawannya Tuhan. Ingat perkataan saya ini. Satu kali akan terjadi. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Lebih baik kita membuka hati untuk pembukaan firman daripada perkataan baik tetapi menyesatkan. Karena lebih parah lagi nanti perkataan antikristus. Antikris. Lebih parah lagi. Kalau hari ini kita tidak bisa mengantisipasi yang sifatnya manipulasi, perkataan yang manipulasi, apalagi perkataan antikris. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Harus ada hubungan timbal balik loh saudaraku. Kalau perkataan manusia kita dengar, apalagi perkataan Tuhan loh saudara. Buka hati lebar-lebar untuk firman. Amin. Puji Tuhan. Barulah sesudah itu, mari kita perhatikan. Ayat 14 sampai 16. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Puji Tuhan, sampai di situ saja terlebih dahulu. Saudara, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan harus terpisah dari noda kekafiran.
Judulnya tadi, jangan ada lagi noda kekafiran. Singkatnya, gereja Tuhan harus terpisah, menyingkir jauh-jauh dari noda kekafiran. Antara lain, sebagai contoh, strip pertama, kebenaran, contohnya misalnya, kebenaran terpisah dari kedurhakaan. Strip yang kedua, terang harus terpisah dari gelap. Strip yang ketiga, Kristus terpisah dari Belial atau iblis atau setan. Puji Tuhan, kata Belial hanya satu kali terdapat di dalam Alkitab, itulah 2 Korintus 6. Tetapi kata ini, kata yang sama dengan Belial, yang sama dengan iblis terdapat di dalam 1 Samuel. Itu menunjuk kepada anak-anak Imam Eli, yang orang-orang Dursilah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi Kristus harus terpisah dari Belial, orang-orang Dursilah. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian strip yang berikutnya, apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Puji Tuhan. Apakah bagian dari orang percaya sama dengan bagian dengan orang-orang tidak percaya? Tentu tidak sama, saudara. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi orang-orang percaya sudah mendapat bagiannya sendiri. Demikian juga orang-orang yang tidak percaya sudah mendapat bagiannya sendiri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Strip yang kelima. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Tidak ada. Tidak ada hubungan antara bait Allah dengan berhala. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Contohnya, umpamanya, kalau meninggalkan ibadah dan pelayanan hanya karena pekerjaan, itu berhala. Meninggalkan Tuhan atau ibadah atau pelayanan karena kesibukan, itu berhala. Meninggalkan ibadah, pelayanan, meninggalkan Tuhan karena apa saja, karena perkara lahiriah di dunia ini, itu berhala. Termasuk kekerasan di hati, itu juga merupakan berhala. Hal semacam ini, berhala semacam ini, tidak ada kaitannya dengan rumah Tuhan hidup kita masing-masing. Amin. Itu harus tersingkir dari kehidupan kita, terpisah jauh dari kehidupan kita masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dapat dipahami, saudaraku. Haleluya. Sebab itu, lebih tandas lagi kita perhatikan pada ayat 7. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Puji Tuhan. Maka aku akan menerima kamu. Puji Tuhan. Tiga tandas Tuhan berfirman kembali pada ayat ini. 1. Keluarlah kamu dari antara mereka. Jangan berpasangan dengan noda kekafiran. Keluarlah kamu dari antara mereka. Jangan menjadi pasangan dengan noda kekafiran. Amin. Yang kedua, pisahkanlah dirimu dari mereka. Keluar dari noda kekafiran, pisahkan diri dari noda kekafiran. Baru yang ketiga, janganlah menjamah apa yang najis. Jangan menjamah apa yang najis. Apa yang menyebabkan seseorang menjadi najis, jangan kerjakan. Supaya kita diterima oleh Tuhan menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Amin, saudaraku. Sama seperti tutupan grafirat diletakkan di atas peti atau tabut perjanjian. Keluar dari noda kekafiran, pisahkan diri dari noda kekafiran, dan yang ketiga, janganlah menjamah apa yang najis. Jadi apa yang menyebabkan kita menjadi najis, itu jangan dikerjakan, jangan dijamah, jangan disentuh, jangan diperbuat, jangan dilakukan, jangan dikerjakan. Supaya kita diterima oleh Tuhan. Sama seperti tutupan grafirat diletakkan di atas peti atau tabut perjanjian. Pas di atasnya. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Kita lihat soal jangan menjamah jangan mengerjakan apa yang menajiskan kehidupan kita masing-masing.
di dalam hal pengikutan kita kepada Tuhan. Injil Lukas pasal 9. Injil Lukas pasal 9. Injil Lukas pasal 9, 57 ayat 62. Harus lebih kuat kepada perkataan Tuhan daripada perkataan manusia loh saudara. Manusia saja berubah-berubah pikirannya. Tuhan setia kepada kita. Masa lebih percaya kepada orang yang berubah-berubah? Dahulu ada orang berkata, saya mau datang sekolah Alkitab bukan untuk cari kerja. Dulu tidak pernah punya gaji 1 juta. Sudah punya gaji 1 juta, bahkan 3 juta, 4 juta, berubah pikirannya oleh roh antikris yang menghasut pikirannya. Lalu kemudian dia mulai lagi menghasut orang-orang yang di sekitarnya. Kan orang yang berubah itu. Orang semacam ini mau didengar karena perbuatan baiknya kan bagaimana tuh? Dasarnya saja sudah tidak benar. Mau datang sekolah Alkitab, sesudah datang di sini, mulai dapat gaji 1 juta, bahkan 3-4 juta, berubah. Lalu dia berkata baik, dengan perkataan baiknya, lalu kita mau terkesima lagi dengan perkataan seperti itu. Kan bodoh namanya kalau terpengaruh dengan perkataan baik. Sebab itu, buka hati untuk firman saja. Sebab dia setia. Sebelum nanti mengalami kerugian besar. Tidak ada orang yang mendapat keuntungan setelah mendengar firman pengajaran, lalu ditinggalkan dia, lalu dia lebih rohani. Tidak. Sesaat dia seperti beruntung. Sesaat. Nanti ada upahnya, karena dia sudah menipu, mendustai Tuhan Yesus. Sudah mengusik yang diurapi Tuhan Yesus. Dia berani melawan Tuhan Yesus. Nanti ada lawannya. Lalu orang semacam ini yang kau dengar perkataannya. Kan lucu namanya kalau kau dengar perkataannya. Lalu tersentuh hatimu. Terbawa perasaan hatimu. Di mana kedewasaanmu? Sudah dengar firman pengajaran mempelai. Amin, saudaraku. Jangan ikuti orang yang lupa Tuhan. Itu namanya bodoh. Jangan ikuti orang yang menolak pembuka rahasia firman sehingga tidak punya pengertian. Itu namanya tolol. Amin, saudaraku. Buka hati buat pembukaan firman, saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Injil Lukas 9 ayat 57 sampai dengan ayat yang jangan sampai kita sama, saudara. Kita datang untuk tergembala. Jangan sampai sudah tergembala dapat pekerjaan. Lupa lagi Tuhan Yesus yang memberi nafas hidup. Bukankah begitu tadi kesaksiannya? Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita sadari, bukan lagi pekerjaan nomor satu. Tuhan nomor satu. Tuhan mau datang kok. Sementara ini waktu petang menjelang malam, Tuhan mau datang. Dunia sudah diguncang, masa kita sempat-sempatnya kita mau cari dunia. Masih sempat-sempatnya kita cari dunia. Ini waktu petang menjelang malam. Dunia sudah diguncang. Ayo sadarlah. Sadar sesadar-sadarnya. Walaupun usia masih muda. Saya tahu usia muda perjalanan hidupnya pengalamannya belum seberapa. Sehingga mudah diombang-ambingkan. Nanti sudah punya pengalaman, baru nanti. Dari pengalaman itu banyak belajar sampai uban, menjadi uban, mahkota, menerima mahkota. Dapat dipahami, saudaraku. Tetapi belajar, dengar apa yang saya sampaikan. Tidak mungkin Tuhan membodoh-bodohi kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lukas 9 ayat 57 sampai ayat 62. Demikian firman Tuhan. Hal mengikut Yesus. Perhatikan hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ayat 59. Lalu aku berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu, menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Yang ketiga ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Perhatikan baik-baik ya. Pengikutan yang salah dan menajiskan.
Pengikutan yang salah dan menajiskan dari antara anak-anak Tuhan. Satu, tubuh menjadi pertama liangnya serigala. Artinya dikuasai oleh roh jahat. Sebab serigala itu menunjuk roh jahat. Strip yang kedua, sarangnya burung. Artinya dikuasai oleh dosa kenajisan. Sebab burung itu menunjuk roh najis. Amin, saudaraku. Ini pengikutan yang salah dan menajiskan. Dua, mengubur orang mati. Mengikuti Tuhan, tetapi dia berkata, izinkanlah aku menguburkan orang mati. Sebenarnya ini adalah pekerjaan dari orang mati. Biarlah orang mati menguburkan orang matinya. Dapat dipahami, saudaraku. Orang mati itu menunjuk orang yang hidup dalam daging. Hidup tapi mati, mati tapi hidup. Itu sama dengan hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Daging itu mati, rohlah yang memberi itu. Berarti, saudaraku, alasan yang kedua ini mengubur orang mati, mengikuti Tuhan, tetapi dia berkata, izinkanlah aku dulu menguburkan orang mati. Haleluya. Akhirnya Yesus berkata, biarlah orang mati mengubur orang mati. Amin, saudaraku. Sebenarnya ini adalah pekerjaan dari orang mati. Mengubur orang mati adalah pekerjaan orang mati. Orang mati, biarlah orang mati mengubur orang mati. Amin, saudaraku. Orang mati itu menunjuk orang yang hidup di dalam hawa nafsu daging. Daging itu mati loh, saudara. Roh yang membuat daging ini menjadi hidup. Kalau kita hidup dalam roh. Tapi kalau hidup menurut daging, mati. Walaupun hidup. Itu sebabnya Yesus berkata, biarlah orang mati mengubur orang matinya. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi Yesus selanjutnya berkata, tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kalau kita mengikuti Tuhan, pekerjaan kita adalah pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Sebab orang mati mengubur orang matinya saja. Tidak ada sangkut pautnya orang yang hidup penuh dengan Roh Kudus dengan orang yang mati, hidup dengan daging. Biarlah orang mati mengubur orang matinya. Dapat dipahami, saudaraku. Jangan urusi tabiat-tabiat daging. Itu yang menajiskan seseorang. Itulah pengikutan yang menajiskan. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Barulah pengikutan yang ketiga kita lihat di sini. Yang ketiga adalah seorang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ini pengikutan yang menajiskan. Yang ketiga, izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Sama dengan menoleh ke belakang. Sama dengan mengulangi kembali kesalahan yang sama. Ini pengikutan yang salah sekaligus menajiskan seseorang. Dapat dipahami, saudaraku. Jadi sebab itu Tuhan melalui Rasul Paulus dengan tandas menyampaikan firman Tuhan, keluarlah dari noda kekafiran, pisahkanlah dirimu dari noda kekafiran, dan jangan menjama apa yang menajiskan. Jangan mengerjakan apa yang membuat kita menjadi najis. Amin, saudaraku. Haleluya. Yang pertama, jangan menjadi liangnya serigala dan sarangnya burung. Yang kedua, jangan kita mengubur orang mati. Orang mati, biarlah mengubur orang yang matinya. Barulah yang ketiga, jangan menoleh kembali ke belakang. Kalau sudah ikut Tuhan, jangan menoleh ke belakang. Jangan ulangi lagi tabiat yang lama. Mungkin di tahun ini, banyak tabiat lama kita ulangi, kita perbuat. Mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi di penghujung tahun ini, Tuhan ingatkan kita kembali. Keluarlah dari noda kekafiran. Pisahkanlah dirimu dari noda kekafiran. Jangan jama apa yang menajiskan dirimu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan.
Haleluya. Ingat yang pertama, jangan menjadi liangnya serigala dan sarangnya burung. Yang kedua, biarlah orang mati mengubur orang matinya. Yang ketiga, jangan menoleh ke belakang kembali. Jangan mengulangi kesalahan yang sama, dosa masa lalu. Sebab 3 perkara ini, inilah pengikutan yang menajiskan. 3 perkara ini yang menyebabkan pengikutan seorang menjadi najis. Itu yang menajiskan. Dapat dipahami ya? Puji Tuhan. Haleluya. Jadi yang ketiga, pamitan dengan keluarga sama dengan menoleh ke belakang. Inilah 3 perkara yang menajiskan seseorang di dalam pengikutannya kepada Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 16-17. 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 17. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Haleluya. Hal yang harus diperhatikan, keluarlah dan memisahkan, keluarlah dari noda kekafiran dan pisahkanlah diri dari noda kekafiran, serta jangan menjamah apa yang najis. Amin. Selanjutnya Tuhan berkata, aku akan menerima kamu. Haleluya, aku akan menerima kamu. Selanjutnya Tuhan berkata, aku akan menerima kamu. Berarti menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus. Menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus bagaikan peti atau tabut perjanjian yang terbuat dari kayu penaga. Namun sudah dilapisi dengan sifat-sifat ilahi. Itulah emas murni. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Selanjutnya, saudara, adapun wujud dari aku akan menerima kamu, aku akan menerima kamu. Begitu kan? Menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus, bagaikan tabut perjanjian yang terbuat dari kayu penaga disalut dengan sifat ilahi, tabiat ilahi. Adapun wujud dari aku akan menerima kamu. Adapun wujudnya, aku akan menerima kamu. Wujudnya, saudaraku, wujudnya dapat dipahami, saudaraku. Tuhan berkata, keluarlah dari noda kekafiran, pisahkan dirimu dari noda kekafiran, jangan jama apa yang menajiskan dirimu. Saudaraku, tujuannya adalah, maka aku akan menerima kamu. Maka aku akan menerima kamu. Wujudnya, aku akan menerima kamu. Wujud dari aku akan menerima kamu. Kalimat yang pertama, aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Kalimat yang kedua, dan hidup di tengah-tengah mereka. Kalimat yang ketiga, aku akan menjadi Allah mereka. Kalimat yang keempat, dan mereka akan menjadi umatku. Ini wujudnya, aku akan menerima kamu. Dapat dipahami tidak maksud saya? Aku akan menerima kamu. Berarti diterima menjadi anggota tubuh Kristus bagaikan tabut yang terbuat dari kayu penaga namun sudah dilapisi oleh sifat ilahi. Wujudnya, kalimat yang pertama, aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Kalimat yang kedua, dan hidup di tengah-tengah mereka. Kalimat yang ketiga, aku akan menjadi Allah mereka. Kalimat yang keempat, dan mereka akan menjadi umatku. Ini wujudnya. 4 kalimat inilah wujud dari aku akan menerima engkau. Dapat dipahami, saudaraku? Wujudnya ada di dalam 4 kalimat ini. Kalimat pertama, aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Kalimat yang kedua, hidup di tengah-tengah mereka. Kalimat yang ketiga, aku akan menjadi Allah mereka. Kalimat yang keempat, dan mereka akan menjadi umatku. Puji Tuhan. Saudaraku, 4 kalimat tersebut jelas ini menunjuk tabut perjanjian seutuhnya. 4 kalimat tersebut menunjuk tabut perjanjian seutuhnya yang terdiri dari 2 bagian. 1, tutupan grafirat dengan 2 kerub di atasnya. 2, tabut atau peti perjanjian. Dapat dipahami, saudaraku? Tutupan grafirat dengan 2 kerub di atasnya. Strip pertama, tutupan grafirat itu menunjuk Yesus anak Allah. Strip yang kedua, kerub pertama menunjuk Allah Bapa.
Strip yang ketiga, kerub 2 menuju Allah, roh Allah yang suci. Dapat dipahami saudaraku, puji Tuhan. Yang dikaitkan dengan 4 kalimat di atas. Kalimat pertama, aku akan diam bersama-sama dengan mereka, menunjuk kerub kedua. Allah, rohku, sama dengan Allah rohku. Dapat dipahami. Kalimat ketiga, aku akan menjadi Allah mereka. Itu menunjuk kerub pertama, sama dengan Allah Bapa. 1 Korintus 3 ayat 16-17. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin, saudaraku. Haleluya. Bait Allah adalah tempat roh Allah diam. Amin, saudaraku. Sebab itu kalau memang bait Allah adalah tempat roh Allah berdiam, bait Allah harus kudus. Dapat dipahami, saudaraku. Bait Allah itu harus kudus. Dapat dipahami tidak, saudara? 1 Petrus 1 ayat 15-17, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, hidup kudus dalam seluruh hidup kudus di dalam seluruh kehidupan kita, berarti ditandai dengan takut akan Tuhan selama menumpang di dunia ini. Amin. Hidup kudus itu ditandai dengan takut akan Tuhan selama menumpang di dunia ini. Ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi sudah sangat jelas, kehidupan kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang diwarisi dari nenek moyang, itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ataupun harta, kekayaan uang, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin, saudaraku. Kita ditebus, dosa kita ditebus dari, kehidupan kita ditebus dari dosa warisan, dari kutuk nenek moyang. Itulah dosa warisan, bukan dengan barang yang fana, bukan emas, bukan perak, bukan harta, kekayaan, uang yang bukan, tetapi dengan darah yang mahal. Dapat dipahami, saudaraku, darah yang mahal. Puji Tuhan. Sebab itu, kalau memang kita adalah bait Allah, sebagai tempat roh Allah berdiam, biarlah kita ini menjadi bait Allah yang kudus. Menjadi bait Allah yang kudus, ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Berarti ditandai dengan takut akan Tuhan selama menumpang di dunia ini, saudaraku. Ditandai dengan takut akan Tuhan. Jangan kita berani berbuat dosa, tetapi takutlah akan Tuhan, ya. Selama kita menumpang di dunia ini. Sebab kita adalah merupakan bait Allah yang kudus. Saudaraku, tempat roh Allah berdiam. Berarti menjadi bait Allah yang kudus. 1 Korintus 6 ayat 19-20. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi kita tidak berhak atas tubuh ini sendiri. Amin. Mengapa? Sebab kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Jadi jangan sesuka hati berbuat dosa, saudara. Dapat dipahami, saudaraku, jangan sesuka hati berbuat dosa. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kayu penaga, tabut perjanjian yang terbuat dari kayu penaga itu betul-betul dilapisi oleh sifat atau tabiat ilahi. Bagaikan emas murni. Tidak ada karat-karatnya, tidak ada dosa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu kalimat pertama dan kalimat ketiga ya. Kerub kedua Allah Roh Kudus, kerub kedua dan kerub pertama Allah Bapa. Dapat dipahami saudaraku? Baru kita lihat kalimat kedua. Dalam 2 Korintus tadi. 2 Korintus 6 ayat 12. Dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan hidup di tengah-tengah mereka. Jelas ini menunjuk tutupan grafirat. Puji Tuhan. Kalimat pertama itu menunjuk kerub kedua Allah Roh Kudus. Kalimat yang pertama itu menunjuk Allah Bapa. Tabiatnya kasih. Dapat dipahami maksudnya? Sedangkan kalimat yang kedua, dan hidup di tengah-tengah mereka. Jelas itu menunjuk tutupan grafirat. Tutupan grafirat. Sama dengan anak Allah. Sama dengan anak Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Tabiatnya bisa kita perhatikan dalam ejaan yang lama disebut bergerak di antara mereka. Hidup di tengah-tengah mereka. Kalau ejaan lama, tulisan lama yang belum disempurnakan, bergerak di antara mereka. Bergerak di antara mereka berarti berjalan, melangkah maju, itu kan? Berjalan dalam langkah-langkah yang maju, itu bergerak. Kalau ejaan lama, bergerak di antara mereka. Sedangkan NKJV, New King James Version, and walk among them. Walk among them. Sama dengan melangkah atau berjalan. Jelas ini tabiat dari Allah anak. Itu sebabnya saya katakan bahwa kalimat yang kedua itu jelas itu menunjuk tutupan grafirat, tutupan pendamaian. Mengerti nggak maksudnya? Dapat dipahami sebab dalam ejaan lama disebut bergerak di antara mereka. Sedangkan New King James Version, and walk among them. Sama dengan melangkah atau berjalan. Puji Tuhan. Kalau dalam New King James Version, saudaraku, di 2 Korintus 6 ayat yang ke-16, 2 kali ada kata I will. I will. Dapat dipahami saudaraku? I will. I will yang pertama itu menunjuk Allah Roh Kudus. I will yang kedua, kalimat yang ketiga. Jadi I will itu hanya ada 2 kali kata kalimat I will, aku akan, I will dalam New King James Version. Jadi aku akan yang pertama itu menunjuk Allah Roh Kudus, itu kalimat pertama. Aku akan itu pada kalimat yang ketiga, itu menunjuk Allah Bapa. Sedangkan kalimat yang kedua itu menunjuk tutupan grafirat, menunjuk pribadi Yesus sendiri. Sebab dalam ejaan lama bergerak di antara mereka. Sedangkan New King James Version disebut and walk among them. Melangkah berjalan bersama dengan mereka. Itu apa? Kalau bukan pribadi Yesus yang berjalan bersama dengan kita. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Dapat dipahami maksud saya? Amin saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Ya, I will yang pertama itu tertulis pada kalimat yang pertama. Itu menunjuk kerub kedua sama dengan Allah Roh Kudus. I will pada kalimat yang ketiga itu menunjuk kepada kerub pertama itu sama dengan Allah Bapa, tabiatnya kasih. Sedangkan kalimat yang kedua dan hidup di tengah-tengah mereka, jelas itu menunjuk tutupan grafirat. Tutupan grafirat atau tutupan pendamaian.
Sebab dalam ejaan lama disebut bergerak di antara mereka. Sedangkan New King James Version, and walk among them. Melangkah atau berjalan bersama dengan mereka. Kita lihat tabiat dari anak-anak ini. Bergerak atau melangkah bersama dengan mereka. Mari, 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Ayat 19 sampai 21, demikian firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi ayat 19 sampai 20 singkatnya, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung sama dengan memikul salib, sama dengan kasih karunia. Habis saudaraku, salib itu berarti menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, itu kasih karunia. Puji Tuhan. Kalau menerima berkat bukan kasih karunia. Yang dimaksud kasih karunia yang sesungguhnya adalah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, itu kasih karunia. Memikul salib, itu sengsara, menanggung sengsara salib, menanggung aniaya karena firman, itu adalah kasih karunia. Barulah ayat 21 sampai ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi sudah sangat jelas. Yesus pernah turun ke dunia ini dan juga melangkah berjalan bersama-sama dengan manusia. Amin, saudaraku. Dan kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Tapak-tapak kaki Yesus yang berdarah itu. Kalau Yesus menderita, maka kita juga harus turut menanggung menderita bersama dengan dia. Amin. Berjalan bersama dengan mereka. Jadi kalau kita mengikuti jejak yang ditinggalkan, menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung, berarti berjalan bersama dengan mereka. Itu tandanya bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita, atau sebaliknya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah wujud daripada kalimat yang kedua. Dapat dipahami saudaraku, puji Tuhan. Haleluya. Adapun langkah-langkah atau jejak kaki yang berdarah, satu, ia tidak berbuat dosa. Ia tidak berbuat dosa. Puji Tuhan. Kemudian sama dengan penuh dengan firman Allah. 2, tipu tidak ada dalam mulutnya. Sama dengan penuh dengan Roh Kudus. Kemudian ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia. Sama dengan penuh dengan kasih. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Itu kalimat kedua. Amin, saudaraku. Kalimat pertama, kalimat ketiga itu 2 kerub. Kalimat yang kedua menunjuk kepada tutupan kira atau tutupan pendamaian. Itulah pribadi Yesus dengan perbuatannya, pekerjaan penebusannya yang dikerjakannya di atas kayu salib. Itu yang harus kita ikuti. Untuk itulah kita dipanggil. Untuk apa? Untuk mengikuti jejaknya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Barulah kalimat yang keempat. Kita kembali memperhatikan 2 Korintus 6 ayat 16. Semoga bisa diikuti ya. Saya berharap bisa mengikuti walaupun bagaimanapun penjelasan saya, semoga bisa diikuti. Kalimat yang keempat, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka akan menjadi umatku. Kita lihat umat Tuhan ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi yang menjadi milik kepunyaan Tuhan adalah antara lain sama dengan bangsa yang terpilih, sama dengan imamat yang rajani, sama dengan bangsa yang kudus, sama dengan umat kepunyaan Allah sendiri.
Pekerjaannya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Pekerjaan daripada umat Tuhan, milik kepunyaan Allah adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Untuk memberitakan salib dimanapun berada. Itulah bagian dari, itulah arti dari kalimat yang pertama. Umat kepunyaan Allah. Pekerjaannya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Salib Kristus harus diberitakan dimanapun kita berada. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kesimpulan dari empat kalimat ini, Imamat 26. 1. Imamat 26 ayat 12. Imamat 26 ayat 12, demikian firman Tuhan. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Dan aku telah mematahkan kayuku yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Kesimpulan yang pertama, kita lepas dari perbudakan dosa. Amin, saudaraku. Kalau tutup pendamaian dengan tabut atau peti perjanjian itu menyatu, yang pertama adalah lepas dari perbudakan dosa. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Yang kedua, Yehezkiel 37 ayat 27. Yehezkiel 37 ayat 27. Yehezkiel 37 ayat 27, demikian firman Tuhan. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Kemudian ayat 26, aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal. Dan mereka, perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Yang kedua adalah Tuhan akan mengadakan perjanjian damai. Kemudian yang kedua akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Perjanjian damai menjadi perjanjian yang kekal, secara kekal, selama-lamanya. Kemudian Tuhan akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku, memberikan tempat kudus bait Allah di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Jadi yang kedua ini ada dua hal. Yang pertama, Tuhan akan mengadakan perjanjian damai dalam bentuk yang kekal. Yang kedua, Tuhan akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Barulah yang ketiga, Wahyu 21 ayat yang keempat. Puji Tuhan, semoga kita diberkati ya, walaupun dalam terburu-buru. Wahyu 21 ayat yang keempat, demikian ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Coba bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggris. Coba bahasa Inggris. And I heard a great voice of heaven saying, Behold the tabernacle of God with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and their God. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, yang saya mau sampaikan adalah bahwa di sini pun sebetulnya terdapat dua kali kata ia akan. Kalau dalam tulisan bahasa Indonesia pada ayat 3, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam. Itu yang pertama, bersama-sama dengan mereka.
Kemudian mereka akan menjadi umatnya. Kemudian kalimat berikutnya, ia akan yang kedua, ia akan menjadi Allah mereka. Jadi sama sebetulnya dengan 2 Korintus 6 ayat 16, bukan? Sama. Tetapi keuntungan yang ketiga, ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Mau tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Tidak ada lagi rata tangis. Tidak ada lagi duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi kalau kita menjadi rumah Tuhan, keuntungan yang ketiga adalah Tuhan menghapus segala air mata dari mata mereka. Mengapa demikian? Yang pertama, mau tidak akan ada lagi. 2, tidak ada lagi perkampungan. 3, ratap tangis tidak ada lagi. 4, duka cita tidak ada lagi. Yang kelima, segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Ini loh, kalau kita diterima menjadi umat Tuhan, menjadi rumah Tuhan, sesuai dengan 2 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Keluarlah kamu dari noda kekafiran, pisahkanlah dirimu dari noda kekafiran, aku akan menerima kamu menjadi rumah Tuhan, tempat roh Allah berdiam. Keuntungan yang pertama saya sudah sampaikan, lepas dari perbudakan dosa kalau kita rumah Tuhan. Yang kedua, kita diberkati oleh Tuhan dengan limpah, ada perjanjian damai, kemudian diberkati dengan limpah. Baru yang ketiga, saudaraku, bersifat kekal. Tuhan menghapus segala air mata. Sebab 5 perkara tidak ada dalam kerajaan surga. 1, mau tidak ada lagi, perkabungan tidak ada lagi, rata tangis tidak ada lagi, duka cita tidak ada lagi, yang lama tidak ada lagi di situ. Ini loh rumah Tuhan yang sebenarnya. Aku akan menerima kamu menjadi bait Allah, menjadi anggota tubuh, menjadi bagian dari anggota tubuh, rumah Tuhan, tempat roh Allah berdiam. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah pribadi Rut. Kembangkanlah sayapmu melindungi aku, karena engkaulah yang layak menebus. Jadi dari Rut pasal 3 ayat 9 ada 3 perkara. Yang pertama, mengenai sayap yang melindungi. Yang kedua, mengenai kata penebus. Yang ketiga, Rut itu sendiri. Tapi Rut sudah keluar dari kekafiran. Rut sudah memisahkan diri dari noda kekafiran. Dan akhirnya Rut diterima menjadi bagian dari anggota tubuh. Dan 3 hal inilah berkat yang akan kita terima. Lepas dari perbudakan dosa. Yang kedua, bagian A, ada perjanjian damai dalam bentuk sifatnya kekal. Yang bagian B, diberkati dengan limpah. Barulah yang ketiga. Saudaraku, berkat yang ketiga ini sifatnya kekal. Karena Tuhan yang menghapus air mata di dalam kerajaan surga. Dalam kerajaan surga jelas 5 perkara itu tidak ada lagi. Kiranya kita diterima menjadi bagian dari anggota tubuh, asal kita mau keluar dari noda kekafiran, memisahkan diri dari noda kekafiran. Hati-hati, pengikutan kita yang bersih, yang membuat kita menjadi najis, keluar dari sana, pisahkan dari sana. Amin, saudaraku, puji Tuhan. Dan jangan jamak apa yang membuat kita menjadi najis di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo tempatkan Kristus kepala, supaya jangan menjadi liang serigala, jangan menjadi sarangnya burung. Kemudian biarlah orang mati mengubur orang mati. Kemudian yang ketiga, jangan menoleh ke belakang. Supaya pengikutan kita jangan menajiskan kita. Amin, saudaraku, kita diterima menjadi anggota tubuh. Bisa tidak mengerti maksud saya ini? Amin, saudaraku. Mungkin agak unik, tetapi saya berharap kita bisa mengerti. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Kita langsung tundukkan kepala, pemain musik singer. Tuhan, berkati firman-Mu dalam kehidupan kami, materaikan firman-Mu dalam loh daging, teguhkan hati kami. Roh Kudus lebih jauh lagi memberi pengertian penjelasan. Roh Kudus mampukan kami untuk praktekkan firman-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia, melainkan terlaksana berhasil apa saja Engkau suruh kehendaki dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih. Di hadapan kami ada roti dan anggur. Tuhan, kami akan menikmati roti dan anggur. Kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan suci. Tuhan, layakkan hidup kami semua. Berkati roti dan anggur, bubuhkan kuasa Tuhan atasnya. Sucikan kehidupan kami supaya kami layak untuk menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di atas korban. Taruh roti dan anggur di dada dekat dengan hati. Terima kasih buat firman Allah. Terima kasih buat roti dan anggur di tangan kami, wujud dari korban-Mu di atas kayu salib. Bubuhkan kuasa Tuhan atasnya. Biarlah lewat perjamuan suci kami satu dalam Tuhan, Tuhan dalam kami. Firman, roh dan kasih-Mu tinggal atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat roti tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kanan kita adalah daging Yesus Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan di tangan kanan kita adalah darah Yesus tercurah atas kita? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Halo, angkat dua tangan, tidak usah nyanyi. Angkat dua tangan, sembahlah Tuhan. Waktu kita terbatas menggunakan gedung ini. Keluarlah kamu dari noda kekafiran. Pisahkan dirimu dari noda kekafiran. Jangan mudah tersentuh. Supaya Tuhan menerima kita menjadi bagian dari anggota tubuh. Menjadi bait Allah. Menjadi roh, menjadi tempat roh Allah berdiam. Kita sudah ditebus. Tidak boleh sesuka hati lagi terhadap diri ini, tubuh ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, seharusnya kami menyembah Tuhan sesudah dengar firman. Tetapi mengingat waktu terbatas untuk menggunakan gedung ini.
Biarlah kiranya tubuh dan darahmu meneguhkan firman Allah yang sudah kami terima. Setiap air mata kami, Tuhan, tidak menjadi sia-sia. Engkau tampung dalam kerbat-Mu. Setiap segala kesulitan, kesusahan, Engkau hitung. Engkau hitung-hitung ya Tuhan. Terima kasih, Engkau sangat memperhatikan kehidupan yang menderita ini. Ibadah yang dihubungkan dengan salib. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, di penghujung tahun ini kami diingatkan untuk segera keluar dari noda kekafiran. Pisahkan diri dari noda kekafiran. Dan jangan menjamah sesuatu yang menajiskan. Apapun itu Tuhan, jangan kami kerjakan. Terima kasih, jangan sampai kami mengikut Tuhan tetapi menajiskan. Pengikutan yang menajiskan itu Tuhan, kami sudah lihat tadi 3 perkara, yaitu Tuhan menjadi liangnya serigala, sarangnya burung. Kemudian mengubur orang mati. Lalu kembali mengulangi dosa yang lama. Tuhan ampuni dosa semacam ini. Jangan terulang lagi. Apalagi sudah disaksikan lewat kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan berikan korban pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita jalankan persembahan yang bertugas. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Termasuk biaya untuk sewa gedung gereja. Besok kita tetap kembali beribadah di tempat ini. Kita upayakan jam 6 sore. Ada ibadah besok di gedung ini? Ada? Ya, kita adakan di sini jam 6 ya. Atau sore? Sore saja. Kalau bisa jam 5, kalau memungkinkan jam 5, kalau tidak ya jam 6 sore. Puji Tuhan supaya menyaksikan kembali yang belum bersaksi. Karena masih banyak di antara kita yang belum bersaksi. Puji Tuhan, demikianlah pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik anak Tuhan, umat Tuhan yang terus mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat streaming. Dalam luar negeri, Tuhan memberkati. Sidang jemaat di Bandung, puji Tuhan, selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Demikian juga sidang jemaat di Malaysia. Dan juga serta sidang para
para anak-anak Tuhan yang terus mengikuti pemberitaan firman Tuhan di Malaysia. Puji Tuhan, selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru tanggal 1 2021 Januari 2021. Puji Tuhan, penayangan live streaming ibadah Natal Persekutuan Pengajaran Kebaktian Natal Persekutuan PPT atau Pengajaran Pembangunan Tabernakel 29 Desember 2020, Sumatera Utara 276, puji Tuhan, salam. Jakarta 125, salam. Jawa Barat 123, salam. Sulawesi Utara 118, salam. NTT 107, salam. Sulawesi Selatan 88, salam. Jawa Timur 75, salam. Papua Provinsi 56, Kalimantan Barat 56. Puji Tuhan, mancanegara, Malaysia 120 orang, salam. India 13 orang, salam. Amerika Serikat 8 orang, salam. Singapura 7 orang, salam. Hungaria 6 orang, salam. Australia 6 orang, naik 4, salam. Slovakia 5 orang, salam. Korea Selatan 4 orang, salam. Taiwan 3 orang, salam. Fiji 1 orang, salam. Solomon Island 1 orang. Northern Mariana Island 2 orang. Timor Leste 2 orang, salam. Saudi Arabia 1 orang. New Zealand 1 orang, salam. Filipina 1 orang. Ukraina 1 orang. Kuwait 1 orang. Papua Nugini 1 orang. Anau 2 orang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai ketemu besok dalam ibadah buka tutup tahun. Puji Tuhan, tahun ibadah yang pertama di tahun yang baru kita akan adakan besok sore jam 6 sore. Bila memungkinkan sesudah ibadah sebelum kita bisa masuk jam 5, tetapi kalau tidak memungkinkan jam 6 sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebentar kita akan berada di pondok di daerah Cilegon. Sudah tersedia korban sembelihan dan akan dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran. Puji Tuhan. Amin. Sudah tersembelih. Puji Tuhan. Haleluya, sudah disembelih, sudah dibersihkan. Ya. Jadi supaya yang mau bergabung untuk menikmati sukacita mempelai, sukacita kesatuan, silahkan datang ke sana. Kita nanti akan berkumpul di sana. Sudah dibeli arang kan? Itu tidak perlu diajar yang begitu-begitu. Tuhan Yesus memberkati kita. Keluar sudah dari kekafiran, terpisah sudah dari kekafiran. Dua tangan tidak lagi mengerjakan apa yang menyebabkan kita najis. Amin. Puji Tuhan. Tidak lagi. Buka hati buat pembukaan firman. Untuk suara daging, suara yang lain tidak perlu. Percaya saja kepada firman. Supaya jangan ganggu. Pikirannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekalipun usia muda, asal mau dengar firman pasti teguh. Tidak mudah goyah. Walaupun usia muda. Dengar firman sungguh-sungguh pasti kuat. Teguh hati, tidak mudah goyah. Tuhan Yesus memberkati. Bersama kita bangkit. Terima kasih buat malam ini, kami sangat bersyukur Engkau sudah memberkati kami lewat pembukaan firman Tuhan. Saya hambamu berharap kiranya firman yang singkat dapat memberkati kehidupan kami masing-masing. Bagaikan kehidupan Rut, bangsa kafir, luar biasa, dia mau keluar dari noda kekafiran. Mau keluar memisahkan diri dari kenajisan, kekafiran, dari bangsa Moab. Tuhan, dan selanjutnya dia diterima menjadi anggota tubuh. Tuhan, terima kasih. Kami sangat bangga kepada Tuhan. Sifat ilahi sudah tutup bungkus sifat tabiat daging ini, Tuhan. Semua karena kemurahan dari Tuhan. Dari ungkapan Tuhan yang dibagi dengan 4 kalimat itu, memastikan kami semua untuk menjadi satu kehidupan yang yakin dan percaya, tidak perlu ragu. Asal kami keluar dan memisahkan diri dan tidak lagi mengerjakan apa yang membuat kami najis dalam pengikutan kami. Di tahun yang baru kami menjadi satu kehidupan yang baru. Mungkin besok hari akan tiba kabel. Tuhan, kami dari Jakarta yang terkait dengan perbaikan-perbaikan dalam sound system, supaya yang bertugas segera mengerjakannya. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Tangan-tangan yang sudah berikan korban persembahan untuk pekerja Tuhan, berkati balaskan berlipat ganda. Berkati Pak Mareta Tuhan. Berkati pemilik gedung ini Tuhan. Berkati ibadah pelayanan mereka. Berkati lingkungan ini.
Berkati besok ibadah kami Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu. Berkati besok Tuhan, jika Tuhan izinkan. Ada 4 saudara kami yang baru turun dari kapal untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan buka jalan dan memberkati kehidupan mereka. Tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan syukur. Perjalanan menuju pulang serta lindungi tutup akan dengan selamat. Celaka tabrak mara bahaya dipatahkan darah Yesus yang berkuasa. Tutup bungkus hidup kami kendaraan yang kami pakai tumpangin dengan darah Yesus. Dan jalan yang kami lalui dalam darah Yesus, malaikat surga berjaga. Terpuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan bersyukur. Berkati sidang jemaat-Mu yang tidak ada hadir di tempat ini Tuhan. Yang pulang kampung ke Medan dan Sumatera dan ke Jawa Tuhan. Tolong yang di Malaysia, di Bandung Tuhan tolong. Bahkan anak Tuhan yang terus memberi diri untuk digembalakan lewat live streaming. Tuhan terus teguhkan hati mereka semua. Untuk terus digembalakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saudara terkasih, arahkanlah hati pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, cintanya Yesus korbannya di atas kayu salib sebagai kekuatan hikmat kelahian, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memimpin kita hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali sebagai Raja mempelai surga, menjemput mempelai perempuannya di awan permai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.